A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kitab suci Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Al-Quran memiliki banyak keistimewaan dan orang yang membacanya mendapatkan pahala yang berlipat. Salah satu surat yang memiliki keistimewaan itu adalah surat Al-Mulk yang artinya kerajaan. Surat ini termasuk surah Makkiyah dengan jumlah 30 ayat. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa ada orang-orang yang batal disiksa di dalam kubur karena selalu membaca surat Al-Mulk. Lalu bagaimanakah kisah orang yang selamat dari siksa kubur itu? Adakah anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan surat Al-Mulk ini? Dan kapankah waktu terbaik dalam membaca surat ini? Menurut Ibnu Katsir menerangkan, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hajat Ibnu Muhammad dan Ibnu Ja'far, keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Subah dari Qodaya dari Abbas Al-Jusami dan Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat yang berisikan 30 ayat dapat memberikan syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapatkan ampunan, yaitu Tabarakalladzi surat Al-Mulk. Arba'ah telah meriwayatkan hadis ini melalui Subah dengan sanad yang sama. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan mengenai keutamaan surat Al-Mulk ini. Sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabarok atau surat Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang, maka surat Tabarok atau Al-Mulk menghalang-halangi sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia, dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya buat dia. Maka surat itu berangkat menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku, maka apakah engkau akan membakarnya dengan api sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku lihat engkau marah. Surat itu menjawab, sudah, seharusnya aku marah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya.
Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat penanya itu, lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, selamat datang dengan mulut ini, barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku, dan selamat datang dengan dada ini, barangkali dada ini dipakai untuk memuatku, dan selamat datang dengan kedua kaki ini, barangkali ia sering untuk berdiri membacaku. Surat ini menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas ibnu Malik melanjutkan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun, baik anak kecil atau orang dewasa ataupun orang yang merdeka, melainkan mempelajari dan menghafalkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah, surat yang menyelamatkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah syafaat dari surat Al-Mulk ini juga dikisahkan oleh Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat tenda di dekat sebuah kuburan, padahal ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan. Seseorang yang mendengarnya sedang membaca surat Al-Mulk hingga khatam, maka ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba aku dengar dari dalamnya seorang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surat Al-Mulk adalah surat pencegah dan juga penyelamat yang dapat menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Tirmizi meriwayatkan pula melalui jalur Lais ibnu Abu Salim dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil, dan setelah meriwayatkan dari Tawus bahwa kedua surat tersebut mengungguli semua surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku, yakni surat Al-Mulk. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira? Lelaki itu menjawab, tentu saja mau. Ibnu Abbas mengatakan, bacalah surat Al-Mulk dan ajarkan kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baikmu yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu, karena sesungguhnya surat Al-Mulk adalah surat yang menyelamatkan dan mendebat atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Tuhannya, dan memohon kepadanya agar menyelamatkannya dari azab neraka dan juga menyelamatkan pembacanya atau penghafalnya dari siksa kubur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit penjelasan mengenai keutamaan surat Al-Mulk dari beberapa pengalaman kisah di atas. Maka benarlah bahwa surat Al-Mulk memiliki banyak keistimewaan bagi para pembacanya dan yang menghafalnya. Salah satunya yaitu dapat membantu membacanya saat berada di alam kubur. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh surat di dalam Al-Quran yang ayatnya ada 30 dapat memberikan syafaat untuk yang membacanya, ia diampuni, yakni surat Tabarakallah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Sedangkan waktu yang sangat dianjurkan dalam membaca surat ini adalah waktu sebelum tidur dan pada hari Jumat. Hal ini sebagaimana perkataan dari Imam Tirmizi yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil. Dan semoga dengan adanya video ini dapat menjadi informasi bagi kita sehingga dapat mengamalkan ayat ini
seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, sehingga sesuai dengan janji Rasulullah, bagi yang mengamalkannya akan mendapatkan keselamatan dari siksa di alam kubur. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.